Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi dengan saya Bang Amir, channel Berbagi Itu Indah ya. Salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Salam sukses selalu. Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan banyak rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengobatan tradisional, yaitu menggunakan daun sirih Cina seperti ini ya. Kali ini saya akan bahas untuk pengobatan bisul dan jerawat. Ini tipsnya saya kasih tahu untuk teman-teman yang menderita bisul atau jerawat. Saya kasih tipsnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit bisul atau jerawat banyak sekali yang menderitanya ya. Itu sangat menjengkelkan dan menyakitkan teman. Saya kali ini akan berbagi caranya untuk mengobatinya. Di sini saya sudah menyediakan bahan, yaitu daun sirih Cina atau ketumpang air, dan berikutnya ada kunyit. Kita pakai kunyit ya, kunyit. Dan di sini ada garam kasar. Nanti kita simak cara meraciknya ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kegunaan atau manfaat daun sirih Cina ini. Untuk daun sirih Cina ini memiliki nama Latin sendiri. Nah, yaitu nama Latinnya adalah Peperomia pellucida, yang bisa menyembuhkan sakit kepala, penyakit ginjal, dan menurunkan kolesterol. Dan tumbuhan ini tidak hanya digunakan di Indonesia saja teman ya. Ternyata tumbuhan ini juga digunakan di berbagai negara lain, diantaranya Timur Laut Brasil ya. Ini digunakan untuk menurunkan kolesterol. Dan negara yang kedua Guyama, digunakan sebagai pelancar buang air kecil, menterapi proteinuria maksud saya ya. Dan di negara Amazon sendiri untuk membantu meringankan batuk, diuretik, pelumas, dan aritmia. Tanaman ini juga memiliki efek sebagai anti radang, anti nyeri, dan antimikrobal. Nah, ternyata bukan hanya di Indonesia ya, tapi negara lain juga memanfaatkan tumbuhan atau gulma ini, daun sirih Cina atau ketumpang air. Seperti pada video sebelumnya, saya akan mengasih tahu caranya untuk pengobatan lain-lainnya. Ada rematik, ada mencegah kanker, ada bisul, ada penyakit jerawat. Yang akan saya bahas kali ini untuk mengobati bisul atau jerawat. Caranya yaitu kita cuci dulu daun ini. Di sini saya sudah menyiapkan air untuk mencucinya ya. Kita cuci bersih. Kunyit kita cuci bersih juga. Kita menggunakan yang kecil saja. Dan di sini ada garam. Nah, di sini teman-teman bisa menghaluskannya dengan cara diparut seperti ini ya, dihancurkan atau diremas-remas juga jadi. Diparut, tinggal halus ya teman-teman ya. Dan ada kunyitnya juga diparut. Di sini teman-teman bisa juga dengan cara direbus
dan diminum airnya rutin setiap pagi dan sore. Bagi yang mempunyai penyakit jerawat atau bisul dan lain-lain, ini bisa dikonsumsi dengan cara direbus dan diminum airnya juga ya. Nah, ini kita sedikit saja ya, kita sedikit saja, lalu kita tambahkan garam sedikit saja, jangan banyak-banyak. Seperti ini, cukup sedikit saja garamnya. Kita haluskan lagi, kemudian balurkan ke penyakit bisul tersebut atau jerawat, juga bisa digunakan untuk sebagai masker. Nah, ini dia yang kita cara untuk diparut ya. Untuk pengobatan bisul yang sudah diparut, kita campur daun sirih Cina dan kunyit. Sedangkan kunyit sendiri adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang bersarang di bisul kita atau jerawat kita ya. Dan garam juga memiliki sifat perih. Apabila kuman terkena perih-perih tersebut, kumannya akan langsung mati dan membunuh bakteri-bakteri lainnya. Dan Anda juga bisa dengan cara menumbuknya. Kita ambil lagi, kita tumbuk seperti ini ya. Kita tumbuk, kita kasih garam dulu biar sama-sama lebih halus lagi. Dan kita kasih kunyitnya lagi di sini ya. Ini untuk obat bisul teman ya, dan jerawat. Nah, ini dia teman-teman. Di sini kita lihat antara yang ditumbuk dengan yang diparut, hasilnya sama saja teman ya. Hasilnya sama-sama halus. Jadi teman-teman boleh pilih mau ditumbuk apa diparut ya. Kemudian kita oleskan obat herbal ini ke bagian yang diderita, yaitu bisul atau jerawat. Kebetulan saya beberapa bulan yang lalu menderita penyakit bisul ya, dan alhamdulillah saya sembuhkan dengan ramuan ini. Dan saya kasih tahu ada bekasnya di kaki saya ini bekas bisul ya. Dan saya kasih ramuan ini secara rutin setiap pagi dan mau tidur. Kita tempelkan dulu seperti ini ya. Kita tempelkan, lalu kita menunggu sampai kering, atau juga Anda bisa membalutnya pakai kain perban atau kain biasa ya. Bagi yang sedang mau beraktivitas, Anda bisa membalutnya seperti ini ya. Ini rasanya tidak perih, tapi rasanya dingin-dingin enak gitu ya. Tetapi bakterinya akan positif mati terkena ramuan ini tadi. Nah, ini untuk obat luar teman-teman ya. Ini untuk obat luar. Dan ini juga bisa untuk pengobatan dari dalam dengan cara direbus. Mari kita simak videonya yang direbus. Nah, ini dia teman-teman, kita akan merebus daun sirih Cina ini untuk pengobatan dari dalam.
Dan tidak dianjurkan untuk pengobatan ini bagi ibu hamil atau ibu menyusui ya. Itu ada efek samping yang sangat berbahaya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk sirih Cina ini kita cuci dulu sampai bersih. Kita cuci sampai bersih. Kita masukkan ke dalam panci atau alat perebus lainnya yang teman-teman punya ya. Kita tuangkan air, yaitu takarannya 1,5 gelas. Satu setengah gelas teman ya, jangan berlebihan. Nah di sini kita rebus. Kita tunggu hingga airnya menyusut menjadi berkurang teman ya. Kita bisa buang tangkainya juga bisa, atau dengan tangkainya juga bisa ya. Kalau umpama ada daun ini banyak, Anda bisa merebusnya banyak-banyak di sini ya. Ini hanya sekedar untuk informasi dan tips mengobati jerawat dan bisul dari pengobatan dalam. Untuk pengobatan luar seperti video yang tadi ya. Oke, kita tunggu airnya sampai berkurang ya. Nah ini dia teman-teman, airnya sudah mendidih maksud saya. Kita matikan apinya. Nah, kita tuang ke dalam gelas, dan Anda bisa menyaringnya pakai saringan ya, karena saya di sini tidak punya saringan. Kita tuang airnya. Nah, jadi usahakan sisakan segini ya, atau segelas penuh yang kita tadi 1,5 gelas, kita sisakan tinggal segini di rebusan. Kemudian tunggu biar agak hangat, kita minum hangat-hangat untuk mengobati bisul dan jerawat dan penyakit lainnya dari dalam. Dan demikianlah video saya untuk berbagi tips kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada. Jangan lupa tonton sampai habis, dan jangan lupa dukung channel saya supaya bisa memberikan tips-tips kesehatan lainnya. Jangan lupa ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.